NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirkuit MotoGP Mandalika. Masih suasana hari Sabtu 29 Mei 2021. Ini trek lurus panjang 700 meter. Kita lihat di sebelah kanan main track atau trek yang utama sudah berwarna hitam. Ini menandakan sudah dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Namun hanya sampai di tunnel yang pertama. Untuk selanjutnya mungkin akan dilakukan keesokan hari. Sementara di sebelah kanan inner line di sini masih terfokus untuk pembuatan pondasi untuk pagar pembatas antara tribun dengan inner line. Sementara di sini masih di inner line sebelah sana tunnel yang pertama masih ada pemerataan dan juga pemadatan di bagian inner line. Kemudian di samping kiri outer line masih di ujung trek lurus ada pengerjaan penempatan drainase sewis beton yang nanti akan dipasang di sebelah kiri trek lurus panjang 700 meter. Kemudian di sebelah kanan masih sama untuk pembuatan pondasi untuk pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan inner line. Kita lihat di ujung trek lurus ada grader yang sedang melakukan perataan. Kemudian ini adalah merupakan pengikisan di bagian kiri trek lurus, tepatnya di ujung trek lurus hingga mencapai tikungan yang pertama. Itu nantinya akan dijadikan sebagai curb. Dan kemudian kita lihat juga di bagian tikungan yang pertama sama terfokus untuk pembuatan curb. Dan nanti itu akan dicor hingga nanti akan berwarna putih dan nanti itu akan dicat berwarna-warni. Nah, itu adalah merupakan curb dari sebuah lintasan sirkuit. Seperti biasa, dengan segala kerendahan hati bagi sahabat yang belum subscribe, silakan membantu saya dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Lanjut ke tikungan kedua. Ini tikungan kedua yang sudah diberikan concrete barrier. Ini bagian inner line, sahabat. Ada juga di sini beton yang sudah disimpan namun belum dirangkai dengan besi, kemudian dengan kawatnya yang disebut dengan pagar itu ya, seperti pagar pembatas. Nah, ini concrete barrier yang ada di tikungan keempat sudah berderet, sudah panjang namun belum kelihatan dipasang dengan besi, kemudian dengan kawatnya masih dilakukan penempatan saja. Mungkin keesokan hari akan dipasang dengan besinya. Kemudian kita lihat di sini di sebelah kiri inner line ada grader yang sedang melakukan perataan dan penimbunan untuk sistem drainase di sini. Itu adalah merupakan penggalian bekas penempatan drainase sewis beton dan ada juga galian yang bekas pemasangan pipa-pipa optik ya. Nah, kemudian langsung diratakan dan ditimbun dan kemudian akan dijadikan sebagai gravel maupun sebagai penanaman rumput. Lanjut menuju tikungan yang kelima, tepatnya di sebelah kiri bagian outer line. Di sini masih terfokus untuk pembuatan sistem drainase. Namun di sini kita lihat ada satu buah alat berat yaitu eskavator yang sedang melakukan perataan di bagian seperti hutan di sini ya, yang banyak sekali pepohonan-pepohonan dan nanti ini sepertinya akan diratakan dan kemudian di sini akan dibangun grandstand atau tribun ya. Jadi nanti kita lihat saja di sebelah mana aja nanti yang akan dijadikan sebagai grandstand dan tribun. Karena menurut kabar ada di tikungan ke-5 dan ke-6, kemudian juga di tikungan yang pertama kiri dan kanan, terutama di trek lurus di sebelah kanan inner line. Kemudian juga nanti akan ada di tikungan ke-10 dan 11
ada juga yang ke-12 dan 13 di sisi kiri dan sisi kanan, kemudian juga di tikungan ke-15 dan ke-16 di sisi kiri. Nanti untuk pastinya akan kita lihat saja pembangunannya di mana saja untuk membangun grandstand dan juga membangun tribun ya. Kemudian kita lanjut ke tikungan ke-7 menuju tikungan yang ke-8, di mana di sebelah kanan di sini kita lihat ada kemajuan bahwa di sebelah kanan inner line di sini sudah diberikan konkrit barrier, bahkan sudah beres dipasang dengan rangka besinya ya. Dan ini adalah hasil pengaspalan di hari kemarin, di mana pengaspalan bagian outer line yang menyambung dari tikungan ke-7 hingga tersambung dengan tikungan yang ke-9. Seperti biasa, saya informasikan bagi sahabat yang baru bergabung dan baru menemukan channel Henry Atasiki bahwa sirkuit Mandalika atau Mandalika International Street Circuit ini merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP. Kita ketahui bahwa tadinya akan menggelar di tahun ini, namun kita akan menggelar di awal tahun 2022. Namun juga ada kabar hangat saat ini bahwa Dorna pun katanya sekarang sudah memasukkan sirkuit Mandalika ini ke dalam cadangan juga untuk tahun 2021. Terkait benar atau tidaknya berita itu nanti kita akan sama-sama ketahui setelah waktunya tiba. Baik sahabat, ini tikungan yang ke-10 di mana di sini untuk bagian inner line seperti biasa sudah dilakukan atau diberikan konkrit barrier namun belum dipasang dengan rangka besi. Beda dengan di tikungan ke-8 dan juga ke-7 di sebelah kanan ya. Bagian inner line sudah langsung diberikan dengan rangka besi. Kemudian ini adalah area gravel di tikungan yang ke-10 yang merupakan gravel terluas di seluruh sirkuit atau di seluruh gravel yang ada di sirkuit ini, dan ini merupakan gravel yang paling luas. Dan kita lihat di sini untuk penghamparan kerikil-kerikil halusnya sudah hampir mencapai 3/4-nya ya. Hanya saja tinggal sedikit lagi karena ini masih ada pengerjaan untuk penyambungan sistem drainase dan masih digunakan untuk hilir mudik baik itu kendaraan maupun alat-alat berat. Lanjut kita ke tikungan ke-11 di mana di sini ada area run off-nya yang sudah mulus namun belum dilakukan frame putting karena memang belum tersambung dengan area run off di tikungan ke-11 pas. Namun di sini sudah dilakukan pemberian agregat yang langsung nanti akan dihamparkan dan juga akan diratakan kemudian dipadatkan. Dan sudah mulai dipenuhi dengan biotek dan kemudian dengan kerikil-kerikil halusnya juga sudah ada yang menumpuk di sana. Kemudian ini masih dalam pembuatan drainase buangan dari drainase tikungan ke-13 juga yang nyambung ke sini yang langsung dibuang ke Laguna. Dan seperti inilah kondisi di hari ini sirkuit MotoGP Mandalika, terutama ini adalah tikungan ke-12 sahabat. Masih belum ada pengerjaan lanjutan di tikungan yang ke-12, baik di main track, di area gravel maupun penaman rumput, terutama di bagian outer line masih belum tersentuh di bagian tikungan ke-12. Lanjut menuju tikungan yang ke-13 sahabat. Di sini masih seperti 2 atau 3 hari kemarin, belum ada pengerjaan lanjutan di sini. Bahkan di sini ada pembatas sepertinya itu tidak boleh dilewati. Namun kita berbelok ke samping kanan sebentar atau sejenak kita melihat untuk pembangunan drainase. Di sini yang cukup besar dan kelihatannya karena kita terbang agak tinggi kelihatannya kecil, tapi setelah kita melihat para pekerja masuk ke dalam drainase, dan itu merupakan drainase yang sangat besar karena kepalanya tidak sampai di atas drainase, jadi itu sangat dalam sekali ya, kita kelihatan. Kemudian ini adalah merupakan tikungan ke-14 sahabat. Di sini masih belum ada pengerjaan lanjutan kecuali di sini untuk penggalian dan juga penempatan pipa yang sangat kecil yang berwarna putih ya. Dan di sini juga sudah dilakukan penempatan dan pemasangan, hanya masih belum dilakukan pengurugan atau penimbunan. Dan di sini kita lihat di bagian kanan ada pemasangan drainase yang sangat besar, yaitu pipa
yang sangat besar sekali dan nanti akan dipasang di sana, kemudian nanti akan langsung disambung dengan pipa-pipa bus beton yang sudah lebih dahulu dipasang. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-15, ke-16 menuju tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17. Di tengah ini sudah hijau dan itu merupakan pembuatan taman. Kemudian area gravel di sini masih menumpuk seperti biasa, seperti seminggu ke belakang masih belum dihamparkan. Di area gravel ada kerikil-kerikil halusnya yang sudah menumpuk di sana menggunung. Kemudian ini adalah merupakan tikungan ke-16 untuk bagian run up-nya sudah begitu mulus namun belum dilakukan frame putting dan juga belum dilakukan pengaspalan. Baik, demikianlah sahabat video kali ini untuk update sore ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP kebanggaan kita ini. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya di esok hari. Bye-bye.